Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمكم الله، فإن شاء الله تعالى kita akan membahas masalah al-mahabbah wal-'ishq, yang mana al-mahabbah, rasa cinta, adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dan perlu diketahui, ayuhal muslimin, kenapa, apa alasannya saya menulis buku yang berjudul dengan Mayat-Mayat Cinta. Di antara alasan atau sebab yang paling mendasar adalah al-mahabbah, rasa cinta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Itu bisa bernilai ibadah, bernilai sebagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dia selewengkan, dia palingkan mahabbah tersebut kepada selain Allah, maka akan terjatuh kepada al-ma'asi, kemaksiatan dan dosa. Dan yang kedua, ketika selepas atau sepulang dari Yaman, ketika itu saya melihat kejadian di tetangga rumah
ada seorang pemuda yang putus cinta, tiba-tiba gantung diri karena diputus oleh kekasihnya. Nah, ketika itu pemuda ini yang bernama Mas Slamet. Mas Slamet. Ya. Mas Slamet ini tentunya kalau nama Mas Slamet ini orang Jawa, bukan orang Sunda atau orang Jakarta, bukan. Ya. Kebanyakan. Dan memang orang Jawa. Mas Slamet ini sudah 2 kali putus cinta. Ringkas cerita, bahwasanya beliau diputus oleh pacarnya, kemudian melampiaskan kesedihannya dengan meneguk racun atau baygon. Qadarallahu ma syafa'al. Kemudian Allah belum mengizinkan beliau ini meninggal, belum. Kemudian hari demi hari semakin berat penderitaannya, semakin bingung, malu diputus oleh pacar. Akhirnya dia pun menempuh jalan yang kedua dengan gantung diri di kamarnya. Nasallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ayuhal muslimin rahimakumullah. Kedudukan cinta al-mahabbah bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Kadang bisa bernilai ibadah, dan kadang bisa bernilai ma'asi, atau kadang bisa bernilai sebagai tabiat manusiawi. Dan lebih parah lagi, ketika mahabbah tersebut, ketika rasa cinta tersebut dia selewengkan kepada selain Allah, dan akhirnya terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran, wal'iyadzubillah. Disebabkan karena mahabbah, rasa cinta. Fal mahabbah dan rasa cinta adalah minal ibadah, termasuk ibadah. Termasuk ibadah yang tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan atau mahabbah bisa bernilai ibadah ketika dia khususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan tersebut terkandung di dalamnya al-khudu, ketundukan, kerendahan, penyembahan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi hiya mahabbatul ibadah. Maka mahabbah yang seperti ini adalah mahabbah al-ibadah, yang mana seorang tidak boleh memalingkan kepada selain Allah dengan mahabbah al-ubudiyah ini. Dan yang selanjutnya adalah kecintaan secara tabi'ah, tabi'atul bashar, tabiat manusia. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman, seperti orang yang lapar, haus, yang sangat mencintai makanan dan minuman. Adapun kecintaan yang seperti ini tidak mengandung al-khudu wa dhul, tidak mengandung ketundukan atau penghambaan. Tabiat, lapar, haus, dahaga, dan lain sebagainya. Kemudian macam yang selanjutnya, kecintaan yang bernilai kasih sayang, rahmat, seperti orang tua yang mencintai anaknya. Dan kecintaan tersebut juga tidak memalingkan atau tidak bernilai
sebagai adzul wal khudu, kecuali kecintaan tersebut lebih atau menyamakan cinta kepada anaknya melebihi atau menyamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terjatuh kepada penyamaan di dalam al-mahabbah, di dalam rasa cinta. Dan yang selanjutnya adalah kecintaan yang bermakna kecocokan hati. Ya, saling berteman. Dan ini sama seperti seseorang mencintai kawannya, yakni berteman, bersahabat, bergaul. Ini semua kecintaan yang tidak mengandung pengagungan atau pemujaan, kecuali ketika kecintaan tersebut dia samakan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai istrinya, dan perempuan yang paling dicintai adalah Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yuhibbul halwa wal asal, menyukai atau mencintai al-halwa, manis-manisan, ya, wal asal dan madu. Kemudian ayuhal muslimun rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya al-mahabbah, bahwasanya cinta atau rasa cinta memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah al-alaqah, ada ikatan atau kaitan. Kenapa dinamakan al-alaqah? Karena orang tersebut memiliki hubungan dengan kekasihnya. Dan yang kedua adalah as-sababah. Ya, ini istilah-istilah bangsa Arab mengistilahkan al-mahabbah, rasa cinta itu sampai beberapa tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah al-alaqah, ada ikatan cinta antara seorang pemuda dengan dirinya. Dan yang kedua adalah as-sababah. Kenapa? Apa arti as-sababah? Artinya adalah seorang tersebut mencurahkan atau menumpahkan cintanya kepada kekasihnya. Dan yang ketiga adalah al-gharam, yaitu melekatnya rasa cinta di dalam hatinya sampai-sampai kecintaan tersebut tidak akan bisa lagi dipisahkan dari dirinya, saking melekatnya. Orang mau ngomong apa aja, yang penting saya cinta kepadamu. Kemudian yang keempat adalah al-ishq, dan inilah topik pembicaraan kita. Apa itu al-ishq? Al-ishq adalah al-mahabbah al-mufrad, rasa cinta yang berlebihan dan mengandung syahwat, mencintai wanita. Ya, tentunya dengan tubuhnya, atau sebaliknya perempuan pun demikian, melihat laki-laki yang ganteng, yang menawan hati, manis, tampan dan lain sebagainya. Dan insyaallah al-ishq ini kita akan bahas lebih panjang lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah asyauq, yaitu safarnya hati kepada kekasihnya dengan sepenuhnya. Jadi hatinya itu safar, pergi, terbang kepada sang kekasih. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tatayyum, tingkatan
Yang selanjutnya dari tingkatan-tingkatan cinta adalah at-tatayyum, penghambaan, pemujaan kepada seseorang yang dia cintai. Dan ini mengandung makna al-khudu' wal-dhul, ketundukan, menghinakan dirinya kepada kekasihnya. Nah, seperti budak, ya, seorang hamba sahaya yang menundukkan kecintaannya kepada tuannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-khullah. Dan al-khullah adalah puncaknya dari kecintaan. Kecintaan yang paling sempurna dan penghabisannya, sehingga tidak tersisa lagi kecintaan di dalam hatinya kecuali kepada sang kekasih. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai Al-Khalil, kekasih yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Nah, dan kita kembali lagi kepada makna al-'ishq, yaitu al-mahabbah al-mufrid, rasa cinta atau kecintaan yang sudah melampaui batas, yang sudah berlebihan. Tentunya cinta tersebut mengandung syahwat, mencintai lawan jenisnya, perempuan yang dia cintai, atau perempuan mencintai laki-laki yang tampan dan menawan. Kata Al-Imam Ibn Faris rahimahullah ta'ala, al-'ishq terdiri dari huruf ain, shin, dan qaf. Ain, shin, dan qaf. Asyaqa. Yang maknanya adalah al-mahabbah atau rasa cinta yang sudah berlebihan. Nah, dan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-'ishq adalah hilangnya akal. Udah gila. Ya, saking tingginya rasa cinta terhadap kekasihnya, akhirnya akalnya pun hilang. Nah, tergila-gila kepada sang kekasih. Sering menghayal. Menghayali orang yang dicintainya. Akhirnya dia pun menderita dan menderita, merana, sedih terus, kasihan. Wallahu musta'an. Kemudian ketahuilah, wahai kaum muslimin rahimakumullah, al-'ishq maratib. 'Ishq atau rasa cinta yang namanya al-'ishq, asmara, atau yang lebih dahsyat lagi dari asmara, bercinta. Kalau bahasa Indonesia apa? Siapa? Asmara. Nah, bihadzal makna sama. Ya, karena keterbatasannya bangsa kita dalam lughah, dalam bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ahlul Arab kaya akan bahasa. Nah, PR bagi sastrawan ini. Kemudian al-'ishq maratib, rasa cinta atau 'ishq itu mempunyai tingkatan atau macam-macam. Macam-macam al-'ishq. Macam yang pertama adalah seorang laki-laki 'ishq terhadap perempuan, mencintai perempuan. Dan ini sifatnya umum, banyak terjadi.
Nah, wajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang mencintai atau isyq terhadap laki-laki. Ya. Nah, ini pun masih wajar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang isyq kepada laki-laki. Dan ini namanya apa? Homoseksual. Ya. Laki-laki suka sama laki-laki. Ya, gandengan tangan, berpelukan, ya, motor-motoran sama-sama. Ya. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Ya. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang isyq kepada perempuan. Apa namanya ini? Lesbi. Ya, sama. Pegang-pegangan, gandengan bersama, satu kamar. Waliyadzubillah, sehingga melampiaskan syahwatnya. Ya. Ketika kekasihnya lepas darinya, dia pun bingung, stres. Nah, padahal sama-sama perempuan. Waliyadzubillah. Dan ini adalah yang sudah keluar dari tabiat al-bashari. Nah, ayuhal muslimun rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada hambanya tentang penyakit al-isyq ini, penyakit cinta yang sudah berlebihan sehingga mengakibatkan dirinya tergila-gila, masih terbayang-bayang dengan wajahnya, terbayang-bayang dengan kebaikannya, sering ngasih bunga misalkan, ngasih kado, ngasih cincin, atau ngasih hadiah yang memberikan pengharapan terhadap lawan jenisnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengkabarkan tentang isyqnya Imratul Aziz, perempuan Fir'aun, jatuh cinta kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam selamat dari godaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah isyqnya yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum Lut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a ahlul madinati yastabshirun, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Nabiullah Lut dengan membawa kabar gembira. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Lalu Nabiullah Lut alaihissalam berkata, sesungguhnya mereka adalah tamu-tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku. Jangan bikin malu. Wattaqullaha wa la tukhzun, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin, mereka mengatakan, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Kemudian kata Nabiullah Lut, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kamu mau, ya, ini anak-anak saya, perempuan. Ya, banati in kuntum fa'ilin, jika kalian hendak berbuat secara halal, ya, nikahi anak-anak ini, perempuan-perempuan ini. Nah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan, yakni al-isyq.
Ya. Di zaman Nabiullah Lut, nah, mereka terjangkit yang namanya al-lut, yakni apa? Homoseksual. Dan kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadhihi sakrah, dan kemabukan yang seperti ini, mabuk kepayang, hiya sakratul mahabbah al-fahisyah, yaitu terombang-ambingnya atau mabuknya mereka terhadap fahisyah, berbuat homoseksual. Allati la yubaluna ma'aha bi'adlin wala laumin, yang mana mereka tidak menghiraukan celaan orang yang mencela atau kritikan dari manusia. Dan ini tentunya sudah menyalahi naluri tabiat al-bashari. Laki-laki mencintai laki-laki. Nah, dan kita kembali lagi kepada al-ishq. Bahwasanya al-ishq ini bertingkat-tingkat. Ya. Nah, al-ishq kadang mahmud, ishq tersebut terpuji ketika rasa cintanya dia lampiaskan kepada yang halal, kepada sang istri, mencintai istri, halal. Dan ini bahkan ibadah. Nah, menggauli istri, ya. Nah, minal ibadah, termasuk ibadah, bahkan ishq yang mahmud. Sebaliknya, ketika dia melampiaskan al-ishq, rasa cinta kepada maharim, ya, perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah, ya, bukan mahramnya, ya, pacarnya, kekasihnya, teman bangku sekolah, ya, teman SMA, teman kuliah, terus, ya. Nah, dan ini sifatnya termasuk ke dalam al-ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa markabul 'ishq min wajhain, dan 'ishq terjadi dengan dua poin. Poin yang pertama, istihsan lil mahbub. Orang tersebut menganggap baik kepada perempuan itu. Atau sebaliknya, perempuan ketika melihat pria gagah, menawan hati, dan sebagainya, ada di dalam hatinya perasaan istihsan, anggapan baik. Kira-kira saya diterima enggak ya? Nah, kira-kira si fulan atau fulanah, si Desi atau si Jono menerima enggak cintaku? Ada istihsan. Ya. Nah, ketika dia mengetahui ada tanggapan, wah, langsung dia melakukan langkah yang kedua, yaitu at-tama'. Ada sifat ingin mengejar. Ya, ada sifat ingin mengejar kepada kekasihnya, kepada yang dicintainya. Nah, kemudian faman tafa min ahadihima intafal 'ishq. Kalau seandainya dari dua syarat tersebut sudah tidak ada, maka al-'ishq akan hilang. Kenapa demikian? Taruhlah misalkan kita melihat perempuan, gadis cantik, menawan hati, tubuhnya Masya Allah tinggi, semampai dan lain sebagainya, dari kecantikannya sempurna istilahnya. Ada istihsan, ada anggapan baik. Apalagi dia mungkin teman bangku sekolah, mungkin dia juga ada komunikasi, ada perhatian.
perhatiannya Masya Allah, kamu baik sama saya dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Tetapi intafa, hilang yang kedua. Tidak ada atama, tidak ada di dalam dirinya untuk mengejar. Biasa aja. Teman biasa aja, atau mungkin udah tahu mungkin di dalam dirinya ada penyakit. Walaupun tubuhnya bagus, mungkin orangnya agak stres sedikit. ada penyakit ayan, akhirnya nggak ada gairah. Maka al-ishq intafa, cinta tersudah punah, nggak ada hasrat lagi, nggak ada gairah untuk mengejar dia, kan tahu. Nah, Masya Allah tubuhnya dan lain sebagainya bagus. Tapi di sisi lain dia tidak mempunyai atama, tidak mempunyai keinginan hasrat untuk mengejar lawan jenisnya, untuk mengejar orang tersebut, perempuan tersebut. Nah, sebaliknya, nah, dia tama, dia mengejar, tiba-tiba di kemudian hari tahu ada cacatnya, ingusan atau sering belekan, misalnya, atau mungkin bengek, nah, atau penyakit yang lain, akhirnya intafal ishq, sudah hilang al-ishq. Gimana mau ngejar perempuan yang bengek atau mau ngejar laki-laki yang demikian banyak penyakitnya misalkan, maka al-ishq sudah hilang. Nah, ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian wahai kaum muslimin rahimakumullah, penyebab al-ishq yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah az-dzunub wal ma'asi, dosa, kemaksiatan yang terus kita atau orang tersebut lakukan, bahkan bernikmat-nikmat dengan dosa tersebut, dengan kemaksiatan tersebut, ya taladzat bih, merasa nikmat, merasa senang. Kalau enggak bermaksiat, enggak puas. Kalau tidak melampiaskan syahwatnya, maka dia pun tidak akan tenang hidupnya. Demikianlah. Akhirnya hatinya pun kosong. Kosong dari zikrullah, kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kosong dari kampung akhirat. Tidak paham bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Tidak paham di balik itu semua kita akan meninggal. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kemudian kita akan mati. Kita pun akan dikubur oleh saudara-saudara kita. Kita pun akan mengalami proses yang selanjutnya, perjalanan yang selanjutnya menuju darul qarar, menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Karena sebelumnya dia sudah kosong, karena banyak maksiat dan dosa. Sehingga hatinya pun kosong dari zikrullah, wal iyadzu billah. Karena yang namanya dosa, wahai kaum muslimin rahimakumullah, mempunyai efek. Wala budda, dan pasti terjadi. Imma mungkin wajahnya menjadi hitam, berubah wal iyadzu billah karena maksiat dan dosa. Atau mungkin kesusahan selalu menimpa dia, menimpa. Dikarenakan dosa. Kemudian malapetaka, kesedihan, merana dan lain sebagainya yang menimpa dirinya. Dan ini bisa babil ma'asi wa dzunub. Dan yang kedua, di antara sebab-sebab al-ishq, di antara sebab-sebab al-ishq yang disebutkan oleh para ulama, adalah an-nazar, melihat, pandangan, menjaga pandangan, atau dia mencuri-curi pandang. Karena ketahuilah,
Wahai kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya pandangan mata akan mengantarkan kepada syahwah, kepada syahwat. Nah, apalagi dia membiarkan pandangannya, tidak menjaga pandangannya, bahkan mungkin lebih dari itu, bernikmat-nikmat dengan tubuhnya, waliyadzubillah. Padahal yang namanya pandangan mata adalah sahmun min siham iblis, yang mana pandangan mata adalah panah yang dilemparkan oleh iblis, dan anak panah tersebut beracun, sifatnya beracun. Maka barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan menggantikannya dengan al-iman yang lebih baik daripada itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkanlah pandangan mata kalian dan jagalah kemaluan kalian. Dan bersabar di dalam ghaddul basar. Bersabar di dalam ghaddul basar, menundukkan pandangan, lebih ahwan, lebih mudah, lebih mendatangkan manfaat daripada terus istirsal, yang continue, melihat ciri-ciri pandangan, sekejap, terus akhirnya dia pun tertarik, akhirnya dia pun naksir, dan menjalin hubungan cinta. Kemudian ayyuhal muslimun rahimakumullah, tentunya ketika seseorang sudah dilanda al-'ishq, sudah terkena al-'ishq, cinta yang mufrid, yang sudah melampaui batas, akhirnya dia pun mungkin dipermainkan oleh kekasihnya, ibarat seekor burung yang bermain-main atau dimainkan oleh anak-anak. Sama seperti orang tersebut. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada manusia yang paling merana kecuali seseorang yang sedang jatuh cinta. Walaupun dia mendapatkan manisnya cinta, selalu menangis di setiap waktu karena takut berpisah dengannya. Menangis tatkala jauh darinya dan menangis tatkala dekat dengannya. Berlinanglah air matanya ketika berpisah, dan berlinanglah air matanya ketika berjumpa. Dan ini adalah al-'ishq. Sehingga dia pun merana, menderita, bahkan sedih bertahun-tahun lamanya. Apalagi kalau sudah kosong, jauh dari zikrullah, mengingat kepada Allah, maka dia pun akan bingung. Dia pun tidak tahu kemana arah, akan melangkahkan kedua kakinya, akan mengangkat kedua tangannya. Dan juga ayyuhal muslimun rahimakumullah, tentunya ketika penyakit ini adalah penyakit yang sangat bahaya, yang bisa membunuh seseorang karena cinta. Bahkan dirinya pun akan membunuh diri, bunuh diri karena cinta. Dia pun disakiti oleh cintanya,
merana, bersedih dan lain sebagainya sepanjang tahun. Masih terbayang-bayang oleh wajahnya, masih terbayang-bayang kecantikannya. Dan demikian. Tentunya setelah itu, wahai kaum muslimin, membutuhkan apa itu yang namanya ad-dawa, yang namanya obat. Karena ini adalah termasuk ada. Penyakit ini termasuk ada penyakit yang mematikan, yang mengantarkan jiwa kepada al-ma'asi wa dzunub, bahkan kepada kesyirikan. Bahkan mungkin lebih parah daripada itu, waliyadzubillah, kufrun billah. Disebabkan mungkin karena mencintai perempuan yang kafirah atau laki-laki yang kafir, ya. Padahal dirinya adalah seorang muslim, rela mengorbankan agamanya, rela mengorbankan akidahnya. Akhirnya dengan kenikmatan yang sesaat dia pun terjatuh kepada jurang kehancuran, mati dalam keadaan kufur, waliyadzubillah. Mati dalam keadaan al-kufur, tentunya akan mendapatkan kesengsaraan yang berabad-abad selama-lamanya, waliyadzubillah. Karena cinta. Tentunya penyakit ini harus mempunyai obat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka apabila obat tersebut sudah mengena, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara obatnya yang pertama adalah pencegahan sebelum datangnya penyakit al-ishq ini. Apa itu? Yang pertama adalah menundukkan pandangan mata, ghadun nazar, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana pembahasan yang telah lewat, bahwasanya pandangan mata sahmun min siham iblis, merupakan anak panah yang dilemparkan oleh iblis ke dalam hati-hati manusia. Dan ketahuilah di antara manfaat ghadul basar yang Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, yang pertama adalah dengan menundukkan pandangannya dia sudah taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan menundukkan pandangan mata dia bisa terhindar dari panah-panah iblis yang dilemparkan ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, dengan menundukkan pandangan hatinya, maka dia pun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia membiarkan pandangan mata, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya pun akan semakin kosong dari zikrullah. Kemudian di antara faedah yang lain, beliau menyebutkan rahimahullah, dengan menundukkan pandangan mata, hatinya pun menjadi kuat. Sebaliknya, ketika dia mengumbar an-nawar, pandangan mata, maka hatinya pun akan melemah dan membuat dirinya sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,
hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, dan ini adalah terapi yang pertama. Terapi yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika penyakit tersebut sudah terkena, sudah masuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, maka yang pertama adalah dia harus memiliki basirah, pandangan yang kuat dan bisa membedakan antara yang dicintainya dengan yang dibenci. Taruhlah misalkan dia mendapatkan kekasihnya, melampiaskan syahwatnya, bercinta, menjalin asmara. Nah, tetapi yang demikian akan mendatangkan kebencian dari Allah, ghadabullah. Dan lebih membandingkan kerusakan yang lebih besar ketika dia mencintai atau bercinta, lebih besar mana mafsadahnya. Ketika dia bermaksiat, menjalin hubungan cinta dengan lawan jenis, berpacaran, dengan perempuan atau laki-laki yang belum dihalalkan, pegangan, tangan, jalan bergandengan tangan, tidak ada tujuan kemana melangkah. Yang penting mencurahkan isi hati. Dan di sisi lain dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatinya pun akan kosong dari zikrullah. Dia pun selalu bermaksiat kepada Allah. Dan akan lebih dekat dari syaitan, dan bala tentaranya. Dan yang selanjutnya adalah dia harus mempunyai azimah, kekuatan, kesabaran yang kuat untuk meninggalkan penyakit ini. Akan tetapi ayyuhal muslimun, karena lemahnya jiwa, lemahnya keinginan orang tersebut untuk berbuat baik, maka dia pun tidak bisa mengambil manfaat apa-apa, karena sudah melemah dan melemah. Waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, dia harus menyibukkan untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut atau mengingat pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar di dalam meninggalkan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah, membutuhkan as-sabr, membutuhkan tahammul. Sehingga dia pun akan mendapatkan pahala di dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan juga harus menyibukkan hatinya untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, hati orang tersebut akan tersiksa dikarenakan cintanya kepada kekasihnya, dan akan selalu bergantung kepada kekasihnya. Kemudian
Yang namanya orang yang sedang jatuh cinta, hatinya tertawan oleh kekasihnya, maka kehidupan orang yang sedang jatuh cinta seperti orang yang ditawan, tidak merasakan kebebasan. Ya, mau kemana? Kita kan sudah janji. Ya. Nah, ya, selalu diperhatikan, selalu diawasi. Ya. Nah, dan ini ya, masa-masa ya, jatuh cinta, yakni al-'ishq, yang terjaga kepada al-ma'asi wa dzunub. Kemudian orang tersebut juga akan melupakan agama Allah dan akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan akan bergantung kepada kekasihnya. Bergantung, selalu mengingatnya, terbayang wajahmu, ya, duhai Dewi Sri, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kerusakan yang dia dapatkan lebih cepat, ya, daripada manfaat yang dia raih. Semakin dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kerusakan tersebut akan semakin dekat. Nah, karena kalau sudah jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka malapetaka, musibah, bala, cobaan, ujian dan lain sebagainya, kesengsaraan akan semakin dekat dan dekat, lebih cepat. Coba buktikan aja. Ya, nggak lama, setahun 2 tahun pacaran, putus, akhirnya gantung diri. Ya, banyak yang seperti itu. Asal jangan gantung diri aja. Nah, ya, nikmat sesaat. Kemudian dia pun akhirnya dikhianati oleh cintanya. Nah, demikian ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang sedang jatuh cinta, nah, akalnya akan rusak, gila. Ya. Nah, bagaimana mungkin dia akan menggapai matahari yang mustahil? Ya. Nah, was-was, cemas, khawatir. Nah, dan penyakit ini juga akan merusak panca inderanya. Ya, hatinya akan rusak, matanya pun akan rusak, pendengarannya pun demikian. Yang baik dianggap buruk, yang buruk sebaliknya. Waliyadzubillah. Kemudian di antara obatnya adalah al-ikhlas, memurnikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah, yang namanya al-mahabbah al-ubudiyah, rasa cinta, ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman sarafahu li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, faqad asyraka, maka orang tersebut sudah melakukan kesyirikan, karena dia menyamakan kecintaannya dengan makhluknya. Cintaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ikhlas ini adalah obat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, Imra'atul Aziz, mempunyai kecantikan, mempunyai kedudukan, nah, bahkan diajak, dirayu, di kamarnya, bayangkan. Nah, kekayaannya ada, kecantikannya pun demikian, dan lain sebagainya. Nah, tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan yang sesaat, akhirnya menjerumuskan kepada
penyesalan yang berabad-abad. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf tersebut termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yakni memurnikan al-mahabbah, rasa cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini godaan yang paling dahsyat. Ya. Kalau kita digoda kayak gitu, sudah. Nah, sekalian aja. Sudah diajak. Ya, di kamarnya. Punya kedudukan. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Tinggal apa lagi? Lakukan. Kata syaitan seperti itu. Nah, tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam lebih mementingkan kecintaan kepada Allah, karena dia mengetahui hakikatnya ma'rifatullah. Nah, bahwasanya kalau seandainya dia lampiaskan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas, memurnikan ibadah, yakni rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara obat dan terapinya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan, laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabiy. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Dan jikalau kamu jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasulullah SAW adalah dari bangsa Arab? Katakanlah, qul huwa lil ladzina amanu. Al-Quran itu adalah petunjuk, huda wa shifa, sebagai petunjuk dan penawar, obat bagi orang-orang yang beriman, obat dari syahwat, obat dari kebodohan, obat dari syubhat, obat dari segala macam penyakit. Nah, fahadha mujarrab, dan yang seperti itu mujarrab, ya, sudah sering dicoba oleh para ulama. Nah, kemudian ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mengangkat kedua tangannya, menyerahkan seluruhnya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Merengek-rengek di dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang al-mustajab. Ya, sepertiga dari akhir malam, ya, bainal adzan wal iqamah. Kemudian selesai salat 5 waktu. Nah, kemudian di hari Jumat, ya, ba'dal asar atau sebelum maghrib, ya, di hari Jumat. Nah, berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, pada waktu-waktu yang dikabulkan, agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan penyakit ini, agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan penyakit ini dari dirinya. Kemudian obat yang selanjutnya adalah menikah, az-zawaj, menikah. Nah, lam yura lil mutahabbaini illa mithlun nikah. Kata Rasulullah SAW, tidak pernah dilihat kebahagiaan yang paling sempurna antara dua kekasih kecuali dia harus menikah. Nah, ya,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian, para pemuda, barang siapa yang mempunyai istita'ah, kemampuan, untuk menikah, maka nikahlah. Apalagi lebih-lebih dia sudah parah mungkin, selalu bermaksiat, maka wajib hukumnya menikmati perempuan lain, atau sama perempuan juga menikmati laki-laki yang lain, maka wajib baginya untuk menikah. Asy-syabab wa man lam yastati', kalau seandainya tidak bisa untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka lakukanlah dengan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang an-nikah, tentang az-zawaj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah yang menciptakan untukmu. Menciptakan apa? Istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya, dengan kekasih, dengan istri, menjalin cinta, menjalin asmara, curhat di malam hari, betapa indahnya. Daripada pacaran, setiap harinya bermaksiat, terus bermaksiat kepada Allah. Lebih baik menikah. Walaupun anak SMA misalkan, usulkan ke Departemen Pendidikan supaya jangan menimbulkan mafsadah yang lebih besar lagi. Banyak mayat-mayat cinta bergelimpangan, baik di Jogja, di Jakarta, di Bandung, semua putus asa karena cinta. Baik itu kasih tak sampai, jangan tinggalkan aku. Akhirnya dia pun sedih dan sedih. Daripada sedih-sedih, mendingan menikah. Ya enggak? Dawa, obat, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga dia bisa curhat, melampiaskan kasih sayangnya, rasa cintanya, hari demi hari, masak sama-sama, disuapin, masya Allah, indah, gimana kabarnya, dan lain sebagainya, dari ketentraman, tentram. Orang yang sudah menikah itu akan tentram. Beda bujangan-bujangan itu stres, mumet. Kapan saya kawin? Terlalu banyak enjoynya, terlalu banyak santai. Akhirnya, dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya dia pun menjalin kasih sayang, menjalin cinta dengan azwaj, dengan menikah. Karena apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Setiap harinya bonceng bersama, masya Allah, indah. Daripada pacaran bonceng bersama tapi melakukan keharaman, disuapin, curhat bareng, berusaha cari maisha pun, sama-sama, menukar, memberi masukan satu sama lain, Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya
Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Adapun orang yang tidak berakal selalu yukhalif, menyelisihi dari syariat ini. Suruh nikah nggak mau, membujang atau hidup perawan, perawan tua atau bujang lapuk istilah. Nah, karena mungkin dia niatkan untuk ibadah. Aku mau menghabiskan hidupku untuk beribadah. Tidak demikian. Ghulu, jatuhnya kepada al-ghulu, berlebihan. Akhirnya dia pun bermaksiat kepada Allah. Sama seperti rahbaniyah, biarawan atau biarawati di zaman Nasara. Wa rahbaniyata ibtada'uha, dan rahbaniyah, para biarawan atau biarawati yang mereka mengada-ngadakan di dalam agama ini, tidak mau menikah. Ibtada'uha ma katabnaha alaihim, yang kami sebenarnya tidak wajibkan atas mereka. Dalam keadaan mereka sendiri yang mewajibkan, mereka sendiri yang membuat syariat itu sendiri. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tetapi dengan yang demikian, mereka tidak menjaganya. Ghulu di dalam ibadah. Sehingga wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan ketentraman, kasih sayang, belasan kasih, kecenderungan dan lain sebagainya. Hendaknya dia menikah. Jangan biarkan manusia menjadi merana dan merana, sehingga dia pun bersedih. Waliyadzubillah. Kemudian sedikit ada tambahan di dalam permasalahan az-zawaj, masalah menikah. Dan dibolehkan bagi ar-rijal, bagi laki-laki, di dalam hadhihi syariah, di dalam syariat Islam ini, untuk berpoligami, menikah lebih dari satu, ta'adduduz zaujat. Dan ini berlaku di setiap zaman sampai yaumul akhir. Banyak sekali manfaatnya. Di dalam ta'addud zaujat, tetapi dengan syarat harus adil. Harus adil di dalam berpoligami. Adil di dalam ma'isyah. Adapun rasa cinta, ini juga tidak masuk ke dalamnya. Karena masing-masing beda. Istri pertama, kedua, ketiga beda rasa cintanya. Yang mungkin Aisyah beda, lebih dia cintai daripada fulanah. Adapun al-adl, rasa adil atau sifat adil dalam hal ini, di dalam ta'addud az-zawjat, berpoligami, adalah masalah al-ma'isyah, penghidupan. Kalau misalkan Aisyah dikasih 500.000 per bulan, Fatimah juga dikasih 500.000. Jangan pilih kasih. Jangan yang satu dikasih 500.000, yang satu lagi dikasih 5.000. Kasihan. Beli apa? Beli tempe. Itu pun cukup berapa? Biarin aja. Ini laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Kasihan. Kalian telah menzalimi mereka. Hati-hati. Al-zalim, iyyakum wal-zalim, hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Akhirnya akhwat-akhwat pun trauma, nggak ada yang mau ta'addud. Karena apa? Karena laki-lakinya juga banyak menyakiti pria, banyak menyakiti wanita.
Nah, nikah cerai. Bahkan dipukul. Nah, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya para akhwat atau para wanita pun trauma, tidak mau memilih menjadi istri kedua atau istri ketiga. Karena apa? Karena sering disakiti. Zulm, iyyakumudz-zulm. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Hati-hati. Harus adil. Jangan semata-mata untuk melampiaskan syahwatnya saja. Nah, nikah itu mendatangkan rahmah, kasih sayang. Kalau sudah menggolimi yang lain, maka hati-hati dengan dosa. Akhirnya terhalangi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Iyyakum wadh-dhulm, hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Qala ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dan yang terakhir, penutup. Setelah ini istirahat dulu. Insyaallah pada zuhur ada pertanyaan. Terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-mahabbah, rasa cinta kepada hambanya. Yang demikian adalah al-minnah, anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga mahabbah tersebut, kecintaan tersebut, harus dia ikhlaskan, harus dia gunakan, dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak melakukan kesyirikan di dalam al-mahabbah, apalagi menyanjung, mengagungkan, memuja yang di dalamnya penuh dengan al-ubudiyah, penghambaan kepada kekasihnya. Yang demikian sudah terjatuh kepada asyirk billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menyamakan sifatul mahabbah, mahabbatullah dengan mahabbah al-makhluk, atau lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian adalah dilarang, bahkan diancam pelakunya ke dalam an-nar jahannam. Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah. Qad haramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sudah diharamkan terhadap dirinya surga, al-jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Sehingga bahaya sekali di dalam menyelewengkan sifatul mahabbah, di dalam menyelewengkan al-mahabbah kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir, di dalam buku ini, buku yang saya tulis ini, tertera nasihat kepada Habibur Rahman As-Sirazi, hadahullah, penulis novel ayat-ayat cinta. Nasihat yang saya sampaikan terhadap dirinya dan kepada orang lain semuanya, yang pertama adalah al-ikhlas billah azza wa jalla, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam al-ubudiyah, penghambaan, baik ketika menulis, berdakwah, dan lain sebagainya, atau di dalam mahabbah, di dalam al-mahabbah, sehingga tidak terjatuh ke dalam al-ma'asi wa dhunub wa syirkiyah wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah
mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan al-ikhlas, hanya kepadanya. Nah, yang kedua, di dalam kitabnya, di dalam bukunya, banyak sekali anjuran-anjuran atau pendorong-pendorong. Atau wasilah. Ila al-ishq, kepada penyakit ishq. Kalau yang sudah membacanya, banyak sekali pertemuan di terminal apa? Di bis atau di tempat-tempat yang lain. Dan menggiring pembaca untuk berbuat al-ishq. Tentunya bagi orang-orang yang mengajak seperti ini, falahu wizruha wa wizru man amila biha, akan mendapatkan dosa, dirinya akan mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa dari orang lain pula. Mengajarkan kepada yang lain al-ishq, bercinta, al-ma'asi, berjalan, bergandengan tangan dalam novelnya itu. Dan juga di dalam novelnya terdapat apa? Talbis, pengkaburan. Yang dia katakan apa? Yang dia bilang dalam novel ayat-ayat cinta halaman 116. Kata penulis, Allah, kata dia, tidak mudah untuk membid'ahkan sesuatu perbuatan yang terpuji, yang tidak ada larangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenyataannya, sebab dia mengatakan atau di novel itu, kejadian ibu-ibu, atau perkataannya ini, perkataan yang mengatakan tidak mudah untuk membid'ahkan sesuatu perbuatan yang terpuji, yang tidak ada larangannya di dalam As-Sunnah. Masalah tabdi', membid'ahkan sesuatu memang tidak mudah. Tidak mudah. Membid'ahkan tabdi' wa tafsik wa takfir dan lain sebagainya memang tidak mudah. Tetapi kalau sudah perkaranya bid'ah, kemudian dia palingkan, dia anggap kebid'ahan tersebut dengan kebaikan, maka ini adalah talbis. Ini merupakan talbis, pengkaburan. Kalimatul haq, yang dia ucapkan al-haq, tidak mudah memang, membid'ahkan sesuatu, tetapi yang dia kuatkan adalah acara-acara kebid'ahan. Yang mengadakan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kalimatnya benar, tetapi yang dia inginkan adalah al-batil. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap baik, maka orang tersebut sudah membuat syariat baru. Menganggap baik suatu permasalahan ibadah, ini kan baik, itu kan baik, padahal amalannya adalah amalan al-bid'iyah. Amalan-amalan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan, maka ini adalah pengkaburan. Kemudian diantara syubhat yang selanjutnya dalam novel ayat-ayat cinta, di antara perkataannya adalah kita harus memanusiakan manusia tanpa menyentuh sedikit pun kemerdekaannya, meyakini agama yang dianutnya, kebebasan beragama. Kebebasan beragama, waliyadzubillah. Dan ini sama seperti pemimpinnya siapa? Pendahulunya Yusuf Qaradawi, yang menggembor-gemborkan, mempropagandakan penyatuan agama, wahdatul wujud. Wahdatul wujud, penyatuan agama. Dan ini sering digembor-gemborkan oleh ikhwan muslimin. Pemimpinnya
yaitu Yusuf Qaradawi qarradallahu lisanah. Nah, ya, karena yang namanya wahdatul adyan, menyatukan agama, ya, penyatuan agama, ya, mempunyai mafsadah, mempunyai kerusakan. Yang pertama adalah mengacaukan Islam, meresahkan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin terombang-ambing dalam syubhat tersebut. Ya, kemudian memudarkan persaudaraan dan kesatuan umat Islam, bahkan lebih memperkokoh persaudaraan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, lebih dari itu membungkam lisan-lisan duat untuk mengatakan al-haq. Ya, padahal perkaranya sudah jelas mereka adalah kafir, tetapi jangan kalian salahkan. Ini kan baik. Ya, agama ini kan baik dan sebagainya. Baik apa? Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, dan inilah seburuk-buruk amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian di dalam wahdatul adyan, menyamakan atau penyamaan dalam agama, ya, orang tersebut sudah menyamakan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim dengan orang-orang mujrimin. Afa naj'alul muslimin kal mujrimin. Apakah patut kita menyamakan orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang mujrim, selalu berbuat dosa? Tidak sama. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? La yastawun, tidak akan sama. Nah, kemudian dengan wahdatul adyan, penyatuan agama, orang tersebut sudah mengingkari hukum Allah, dan lebih memilih kepada hukum-hukum orang kafir, condong kepada demokrasi, lebih mendahulukan demokrasi, lebih mendahulukan pemikiran-pemikiran barat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dari hukum Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan tidak ada lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Adapun orang tersebut menganggap baik hukum yang lain, menganggap baik hukum demokrasi, akhirnya enggak jadi caleg, gantung diri. Berinfak supaya nyontreng saya. Menginfakkan hartanya atau karpet dikasih ke masjid, tiba-tiba suaranya cuma 2 suara atau 1 suara, karpetnya diambil lagi. Aduh, mana keikhlasan dalam berinfak? Ini demokrasi atau hukum-hukum selain hukum Allah yang akan membingungkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, bahkan menimbulkan malapetaka dan bala, menimbulkan pembunuhan al-qatl, peperangan antara suku. Apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Lebih puas mereka menggolkan hukum-hukum jahiliyah daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Perempuan dari caleg, akhirnya masih mempunyai janin atau masih hamil 4 bulan, gantung diri. Banyak yang seperti itu. Hukum-hukum yang selain hukum Allah akan mendatangkan keresahan, mendatangkan malapetaka, pembunuhan, perpecahan, dan lain sebagainya dari al-bala, musibah, berentet-rentet. Semakin dia jauh dari hukum Allah, maka akan semakin dekat dari syaitan, dan semakin cepat malapetakan dan bahaya akan menimpanya, karena tidak puas dengan hukum Allah. Tidak puas dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun.
wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, imma kafir wa imma zalim wa imma fasik. Ya. Nah, demikian masih banyak lain dari mafsadah propaganda, penyatuan agama, wahdatul adyan. Yang di dalam novelnya disusupi. Apa itu yang namanya wahdatul adyan, penyatuan agama. Agama mereka kan baik. Orangnya sering memberikan hadiah, kasih sayang dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Tidak tahu bahwasanya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, dan ini adalah keburukan yang sangat dimurkai oleh Allah. Baik dari apa? Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak jauh dari fikrah ikhwanul muslimin. La barakallahu fihim. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak nasihat saya, terutama di dalam kisah cintanya, di dalam novel ayat-ayat cinta yang siapa itu namanya, Nora atau siapa itu, yang sudah terjerumus isyaknya bahkan kepada kesyirikan, penghambaan. Dia kisahkan walaupun novel, mungkin khayalan, tapi secara otomatis dia sudah mengajarkan keburukan kepada kaum muslimin, yaitu al-isyak. Karena al-isyak minal ma'asi, dan dia sudah mengajarkan kepada kaum muslimin al-isyak di dalam novelnya. Saling jatuh cinta, bahkan penghambaan dan lain sebagainya kepada selain Allah, menghambakan cintanya kepada kekasihnya, dan ini adalah syirkun fil mahabbah. Ini merupakan kesyirikan di dalam rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Kata beliau, kata penulis, mengkisahkan dalam novelnya itu, seorang, wahai orang yang lembut hatinya, anggaplah saat ini aku sedang mencium kedua telapak kakimu dengan air mata haruku. Kalau kalian berkenan dan Tuhan mengizinkan, aku ingin menjadi abdi budakmu dengan penuh rasa cinta. Al-abd, penghambaan kepada makhluk. Ada minasyirik. Al-abd wal-ubudiyah kepada selain Allah. Fahada minasyirik, fahada khatar. Dan ini yang namanya kesyirikan merupakan dosa yang tidak akan diampuni, kecuali dia harus bertobat. Termasuk syirik fil mahabbah, kesyirikan di dalam rasa cinta. Dan orang tersebut sudah mengajarkan al-isyak, syirik fil mahabbah waliyadzubillah. Sya'am aba, baik dia rasakan maupun tidak dirasakan. Yang namanya pembaca terpengaruh. Oh bagus, dan bagus, tetapi di dalamnya termuat asyirik fil mahabbah, dan ini adalah dosa yang paling berat, karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wal iyad billah. Sehingga demikianlah wahai kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Sekarang istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.